Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya muliakan, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Jadi ini saya ulang matan sedikit. Wa mujibuhu arba'atun. Dan yang mewajibkan mandi itu ada empat. Ini udah. Atau kalau enggak kita ulang dari sini juga enggak apa-apa. Ini kan biar nyambung kan. Nah, karena pengajian panjang insya Allah. Wa mujibuhu arba'atun. Dan bermula yang mewajibkan mandi itu ada empat. Kemudian ahaduha yang pertamanya yaitu khuruju manihi awalan ya. Keluar maninya seorang pada pertama kali. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salasi. Dan dikenal akan dianya mani dengan salah satu dari kekhususannya mani yang tiga. Apa itu kekhususan yang tiga? Naik, naik. Min talazuzin bi khurujihi dari merasa lezat dengan keluarnya mani, atau tadafukin atau dengan loncat ya, aurihi ajinen atau bau tepung, rotoban dalam keadaan basah, wa bayadi baydi dan bau putih telur jafan dalam keadaan kering. Nah, titik di sini ya. Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusla atau fala ghusla. Maka jika ditiadakan akan ini kekhususan yang tiga, fala ghusla, maka tidak ada mandi. Ah, itu saya gambarannya ya. Jadi ini langsung aja Ustaz berarti kita ulang di sini dikit. Itu matannya Ustaz. Matannya. Ini kita mulai dari yang pertama. Siapa yang pertama baca? Jadi ini modelnya kita baca bergiliran ya. Dikit-dikit, nggak apa-apa sambil belajar. Ini saya nggak tahu absennya gimana ini. Nggak kelihatan dari awal. Siapa aja boleh lah. Yang pertama yang penting giliran dapat semua. Silakan. Siapa yang mau mulai pertama? Ustaz Jamal barangkali dulu ya. Paling atas dari sini nampaknya. Silakan Ustaz. Halo, Iya, silakan. eh, mujibatul ghusli ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qauluhu wa mujibatun bikasril jim ay sababihi wa ammal mujibu bifathiha wa huwa al musabbibu alladhi huwa al ghusl wa qaddama al mujibu huna ala al fardi Ini suaranya aksama marra fil double wudu. Ustaz. Suaranya ini apa bolak-balik begitu. Nggak Enggak, jelas suara mungkin karena pakai handset tuh kali. Coba dibuka enggak. aja handsetnya tuh. Ustadz double suaranya gara-gara pakai akun dua ini Ustaz. Oh iya iya, maaf maaf. Keluar satu. Atau Iya, tunggu tunggu Ustaz, sabar. Atau mungkin diganti dulu Ustaz ya untuk sambil siap-siap. membaca. Nah, Coba saya tunggu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mujibatul ghusli qauluhu mujibuhu bi kasril jimi ay sababihi ay sababuhu wa amma maujabu bi fathiha fa huwa al musabbabu alladhi huwa al ghuslu. وقدم الموجب هنا على الفرد عكس ما مر في الوضوء لأن الغسل لا يوجد إلا بعد تقدم إلا ما بعد تقدم سببه بخلاف الوضوء فإنه قد يوجد بدون آه، تقدم تقدم ذلك يا تengok ya. Ya, bebas Ustaz kita bondol mah.
Walau fi suratin nadiratin kama ida nazal al waladu min batni ummi apa? Ida nazal al walada. Oh ya, ida nazal al waladu min batni ummihi wa lam yastur minhu nakidun Hmm. wa arada waliyuhu at-tawafu bihi fa innahu yujabu alaihi an yudha'ahu ma'a annahu laysa muhdithan wa innama huwa fi hukmil muhdith afadahu apa shin qaf dah. Syarkawi. Titik Ustaz ya. Ini kita luruskan dikit-dikit Ustaz kah? Sebisanya kah? Satu alinea lah bacaan. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. boleh. Mujibatul ghusli atau ghasli. Ini adalah beberapa hal yang mewajibkan mandi. Qauluhu mujibu di matan ini di luar. Mujibuhu bermula yang mewajibkannya mandi. Bikasril jim kita baca. Muji dari aujaba. Yujibu muta'adi. Ai sababuhu. Jadi makna mujib ini penyebab mandi. Mujibuhu yang mewajibkan. Sebab yang menyebabkan mandi. Yaitu hadas. Atau nanti ing kita hadas kan. Hilang hid. Ada syarat-syaratnya. Wa amal mujabu bi fathiha fahuwal musabbabul ladzi huwal ghuslu. Adapun bermula mujab dengan fathahnya jim, maka dianya mujab itu musabbab. Musabbab yang dianya musabbab itu mandi. Jadi sebab yang mewajibkan mandi sebabnya hadas, yang disebabkan oleh sebab namanya musabbab yaitu mandi itu sendiri. Nah itu. Wa quddimal mujibu. Kita baca quddima. Boleh mudah-mudahan wa qaddama juga boleh. Kalau wa qaddama berarti mendahulukan oleh musannif akan mujib. Kalau quddima kita majhulkan. Kembali ke musannif juga kan. Didahulukan akan mujib di sini. Alal fardi di atas fardu. Duluan yang mewajibkan mandi daripada rukun mandi. Didahulukan akan mujib di sini. Di atas fardu, fardu mandi. Aksama. Mudah-mudahan ini aksa. Aku maksud akan sebalik ma yang telah lalu ia dalam wudhu. Nah, kalau dalam wudhu duluan rukun. Kenapa? Li'annal ghusla la yujadu illa ba'da takaddumi sababihi. Karena mandi itu tidak didapati akan dianya mandi kecuali sesudah terdahulu sebabnya. Kalau ada sebab, mananya hadas nanti. Hei segala macam kan. Baru ada mandi. Beda dengan wudhu. Wudhu kadang ada satu kasus nggak ada penyebabnya tapi ada wudhu. Penyebab wudhu mestinya hadas. Ada kasus-kasus yang nggak ada hadas tapi tetap harus wudhu. Ada satu kasus. Ini. Karena mandi itu layu jadu tidak didapati akan dianya mandi kecuali sesudah terdahulu sebabnya mandi. Bi khilafil wudu'i. Bi khilafi muta'alaq kepada mahdhuf. Hadza bi khilafil wudu. Ini dengan sebalik wudu. Fa innahu qad yujadu biduni taqaddumi dzalika. Maka sesungguhnya wudu itu kadang-kadang didapati akan dianya wudu dengan tanpa terdahulu demikian penyebab. Ada wudu tanpa sebab. Walau fi suratin nadiratin, walau sekalipun ada ianya wudu tanpa sebab, itu pada surah yang sangat jarang atau yang jarang. Contoh, kama idza nazalal waladu min batni ummihi. Sebagaimana bila lahirlah oleh anak dari perut perut maknya. Walam yasdur minhu nakidun dan tidak terjadi darinya si anak oleh yang membatalkan. Jadi anak begitu lahir itu sebenarnya dia nggak berhadas Ustaz kalau dia nggak buang angin. Cuma dianggap berhadas. Sebenarnya dia nggak berhadas. Nah, sebagaimana bila turun lahirlah oleh anak dari perut maknya, walam yasdur minhu nakidun dan tidak terjadi darinya si anak oleh yang membatalkan wudhu. Wa arada waliyuhu tawafa bihi dan menginginkan oleh walinya akan membawa tawaf dengannya si anak. Ya, ayahnya pergi haji, pengen anaknya ikut tawaf. Fa innahu yajibu alaihi, maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajib kepadanya wali ayyuwatti'ahu bahwa mengwudukan ia akannya si anak ma'annahu laisa muhdisan bersama sesungguhnya si anak tadi itu tidak ia muhdis, enggak berhadas. Wa inna ma huwa fi hukmil muhdis. Hanya saja dianya si anak itu pada hukum berhadas. Begitu kata Syekh Syarkawi. Afadahu Syinkah. Mudah-mudahan ini Syekh Syarkawi ya kalau nggak salah. Nah itu Ustaz. Jadi tunggu.
Kalau kita baca qaddima berarti al-mujibu kan. Kalau misalnya kita baca qaddama al-mujiba seharusnya tunggu ya. Ya, itu. Iya, iya. Yang lain lagi saya sebelum kita bergerak ke depan. Nah, itu. Izin bentar Tengku. Ya, silakan. Itu kan tadi ada apa namanya? Dan didahulukan orang akan mujibu di sini atas fardu Ya. aksa. Aksa itu maf'ul mutlak ya Tengku. Saya menjadikan maf'ul bih Ustaz. Saya takdirkan a'ni. Iya, maksudnya maf'ul bih ya. Ya, maf'ul bih. Berarti memaksudkan aku akan. Hmm. Sebalik ma yang telah lalu ya dalam wudhu ya Oh iya. gitu. Mudah-mudahan begitu Ustaz kan. Sebelum ada pendapat lain kan bebas Ustaz kan. Tapi kalau maksudnya kita mengerti kan. Cuma tinggal yang Arabnya Ustaz. Nah, kalau aman berarti lanjut ke selanjutnya. Mungkin Ustaz ini Ustaz Suud, Ustaz Abdullah, qauluhu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Quluhu arba'atun. Fa in qulta fa in qulta la mutabaqata bainal mubtada'i wal khabari uh, idzil awwalu mufradun wa tsani muta'addidun ujiba bi annal mubtada'a mufradun mudhafi fa ya'ummu fa huwa muta'addidun taqdiran wa ka'annahu qala mujibatu arba'atun. Hmm. Baru titik Ustaz. Qaulu Lanjut lanjut dikit lagi. qauluhu ahaduha ay al arba'ati qauluhu khuruju mannihi ay buruzu manni nafsihi wa infisaluhu ila zahiril hasafati wa zahiri farjil bakri wa ila mahallil istinja'i fi farji tiyabi wa huwa ma yadhharu inda julusiha ala qadamaiha sawa'un kana khurujuhu min tariqihil mu'tadi walau lam yas walau lam yastahkim bi an bi anna Bi an kharaja, bi an kharaja. kharaja li'ilatin au min ghairi au min ghairi tariqihil mu'tadi ka'an ka'an kharaja min sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ati bi syarti alla yakuna mustah mustahkaman ay la li'ilatin idza kana al mu'tadu insidad insidaduhu aridan fa in kana asliyan fala yustaratu fihi dzalika wa kharaja biman Itu ya Ustaz. wa Cukup dulu. kharaja bi Cukup dulu ya. Cukup dulu kita manain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibuhu arba'atun. Yang mewajibkan mandi itu ada empat. Qauluhu arba'atun. Fa'in kulta, maka jika engkau berkata, la mutabaqata bainal mubtada'i wal khobar. Enggak ada kesesuaian antara mubtada khobar. Mujibu, mufrad. Arba'atun. Walaupun bukan jamak, tapi pada makna jamak ya. Aturannya mubtada khobar mutabaqah. Idil awalu mufradun. Kenapa tidak mutabaqah? Karena yang pertama itu mufrad, itu mujib. Wasani muta'adidun. Yang kedua berbilang, yakni arba'atun. Beliau menjawab sendiri. Ujiba dijawabkan bi annal mubtada'a mufradun mudhafun. Kita naan ya. Dijawabkan dengan masuk mubtada, yaitu mujib, itu mufrad yang dimudhafkan. Mujib dimudhafkan kepada isim dhamir. Kayak umum, maka umum ya, mufrad mudhaf umum. Bahwa muta'addidun takdiran, maka dianya mubtada atau dianya mufrad tadi itu berbilang-bilang pada takdir. Secara takdir berbilang ya. Fakanahu qala, maka seolah-olah musannif itu berkata ya mujibatuhu arba'atun. Jadi mutabakah nih. Nah, itu. Nah, kemudian yang mewajibkan mandi ada empat. Qaulu ahaduha. Yang pertamanya ail arbaati. Kembali ke keempat. Qaulu khuruju manihi. Yang pertama itu keluar maninya seseorang. Apa makna keluar? Buruzu. Buruzu maniyi nafsihi. Muncul keluar. Yang harus tampak keluar. Bukan merasakan keluar. Tampak mani dirinya. Wan fisalihi dan terpisahnya mani.
atau mengalir mani ila dhahiril hasyafa, kepada dhahir hasyafa. Nah, kepala zakar. Wa dhahiri farjil bikri, dan terpisahnya mani sampai kepada dhahir farjinya si perawan. Wa ila mahalil istinja'i, dan dhahir mani kepada tempat istinja fi farji sayyibi, pada farjinya janda. Apa maksud dengan kedudukan atau tempat istinja di farji sayyibi? Bahwa mayadharu inda julusiha ala qadamaiha. Dianya mahal istinja itu mah. Ya. Yang zahir ia ketika, yang tampak ia ketika duduknya si sayyib ala kadamaiha, di atas dua kakinya. Ketika dia jongkok kelihatan, itu dianggap zahir. Keluar ke situ walaupun bukan keluar, walaupun bukan di luar, nah itu masih di dalam sebenarnya. Udah dianggap dia keluar mani, wajib mandi. Keluar mani menyebabkan wajib mandi. Sawa'un kana khurujuhu min tariqihil mu'taddi. Sama saja adalah keluarnya mani itu dari jalurnya yang normal. Tariqihil mu'taddi, dari jalurnya yang normal. Walau lam yastahkim, sekalipun tidak istihkam ia jalannya yang asli. Apa mana tidak istihkam? Bi ana kharaja, ini enggak usah dimaknain Ustaz. Istilah. Bi ana kharaja li illatin, dengan bahwa keluar ianya mani karena ilat. Jadi keluar mani wajib wajib mandi, sama saja keluarnya dari jalannya yang biasa, kemaluannya. Ya, ya. Sama saja keluarnya mani dari jalannya yang biasa. Walau lam yastahkim, walau tidak istihkam ianya jalan yang biasa. Apa mana tidak istihkam? Dengan bahwa keluar ia karena penyakit. Dengan bahwa keluar ia karena penyakit. Yang penting keluar dari jalan asli. Cara keluarnya terserah karena alasan apa. Nah, nggak dilihat nih kan. Kalau lewat jalan asli itu nggak dilihat. Tapi kalau keluar bukan lewat jalan asli, nanti baru diperhatikan apakah jalan aslinya tersumbat atau tidak kan. Sama seperti kasus batal wudhu di sono kan, yang lubang di bawah perut itu. Hmm. Au min ghairi thariqihil mu'tad, atau keluar mani dari bukan jalannya yang biasa. Bukan jalan yang biasa. Ini wajib mandi juga, tapi ada syaratnya nanti. Keluar mani dari bukan jalannya mani yang biasa. Mana contohnya? Ka'an kharaja min sulbir rajuli. Seperti keluar ianya mani dari tulang punggung laki-laki. Sulbir rajuli, tulang punggung. Watara ibil mar'ati, dan seperti tulang rusuknya perempuan. Nah itu. Kalau keluar lewat tulang rusuk atau tulang punggung, baru wajib mandi, ada syaratnya. Bisyarti alla yakuna mustaqiman. Dengan syarat bahwa tidak ada ianya keluar mani. Dengan syarat bahwa tidak ada ianya sulbi. Enggak. Dengan syarat bahwa tidak ada ianya keluar, itu yang dengan syarat bahwa tidak ada ianya jalan asli. Tidak ada ianya tariqihil mu'tad. Kita kembali dulu sementara. Dengan syarat bahwa tidak ada ianya jalan asli, itu yang mustahkim. Apa makna mustahkim? Artinya bukan karena ilah. Nah, ini rada rumit di sini Ustaz. Ini dulu udah pernah saya baca, masih rumit juga kan? Kita ulang lagi. Kalau keluar mani dari jalannya yang tidak biasa, seperti tulang punggung, tulang rusuk, itu wajib mandi syarat. Keluarnya bukan karena penyakit. Itu dulu. Dengan syarat bahwa tidak ada ianya jalan asli, jalan yang tidak asli, itu yang mustahkim. Maknanya bukan karena ilat. Tergambar nggak Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, Cuma kalau tidak, kalau demikian itu gimana, Ustaz? Itu demikian. tadi kan Hmm. Ustaz, ya, ada itu Ustaz gimana? Hmm. Kalau misalnya demikian dari sulbi atau taraibil itu tidak adanya gimana? Mustahkiman gitu. Mustahkiman Ya. boleh. Ya, tidak terlalu tergambar soalan Ustaz. Ustaz sinyalnya jauh, tapi nggak apa-apa kan? Maklum Ustaz soalnya jauh Ustaz. Masya Allah kan? Udah hadir luar biasa. Nggak terang Ustaz. Saya gambarkan dulu ya. Oke. Oke, oke. Keluar mani wajib
mandi. Nah, yang pertama, baik keluarnya dari jalan yang asli, ya. Makna keluar dari jalan asli nggak disyarat apa-apa, walaupun keluarnya karena penyakit. Orang mani encer misalkan keluar terus atau salis salis mani misalkan, nggak apa-apa, ya kan? Tetap dia wajib mandi. Ini surahnya langsung bi akhraja latin biar gampang kita pahami. Atau keluarnya bukan dari jalan asli, kayak tulang punggung atau tulang rusuk dengan syarat, nah dia keluar bukan karena ilat. Kalau tadi walaupun karena penyakit, ini bukan karena penyakit. Misalkan begini, keluar mani dari tulang punggung. Apakah wajib mandi? Kita lihat dulu keluarnya karena apa. Kalau karena sakit, enggak. Tapi masih dilihat kemaluan aslinya ada enggak. Ah, saya tambah dulu. Jadi bi Allah apa? Allah yakuna mustahkimah ini kita biarin surahnya langsung lali ilatin karena yang penting maksudnya. Bila keluar bukan dari jalan asli seperti tulang rusuk, tulang dada. Syarat keluarnya karena penyakit. Oh, bukan karena penyakit. Sebentar, Ustaz, ini ketukar nih. Keluar karena penyakit, keluar bukan karena penyakit, bukan karena penyakit. Apabila adalah jalur normal, idza kanal mu'taddu, apabila adalah jalan normal, insidaduhu, apabila adalah jalan normal, kita badal. Apa maksud jalan normal? Insidaduhu. Tersumbatnya jalan normal itu aridi. Nah, jadi begini. Bila keluar mani bukan dari jalur asli, keluarnya bukan karena penyakit. Keluarnya bukan karena penyakit. Bila lubang aslinya tersumbat karena belakangan, karena hal apapun, mungkin kemaluannya sakit, enggak? Atau apapun sehingga dibikinlah lubang apa di punggung apa di mana kan? Keluar mani. Nah itu wajib mandi. Nggak cocok, Ustaz? Coba Ustaz Ariza, Ustaz gambarkan coba. Baratnya pendek di sini. Insidaduhu itu badan. Ya, idza kanal mu'taddu insidaduhu. Apabila adalah jalur normal. Maknanya insidaduhu apabila adalah tersumbatnya jalan normal. Coba dah Ustaz. Kalau kita baca ini tuh Ya. Bu, ya, khobar dari Atau kanan nggak bisa tuh Bu. insidada juga boleh. Apabila adalah jalur asli itu tersumbatnya jalur Istidadahu asli aridan. itu aridan ya. Dua khobar boleh. Boleh. Iya. Mm-mm. Bentar Ustaz. Dua kobar. Jadi ini saya gambarkan begini. Bila dia keluar mani bukan dari jalur normal, artinya keluar bukan karena penyakit, dilihat dulu. Apabila bahasa mudahnya kemaluan dia tersumbat bukan dari lahir, tersumbat belakangan. Ah, itu baru wajib mandi. Sama seperti kasus wudhu. Artinya seseorang punya penyakit di kemaluannya, ya kan? Sehingga apakah dipotong atau ditutup nggak berfungsi lagi, sehingga mungkin dibuka ke arah lain, keluarlah mani. Ah, itu wajib mandi. Dianggap mani itu karena nggak keluar dari jalur normal lagi. Oh, kayak Gimana? ada alat untuk buat nyalurin itu kan dipotong alat kelaminnya itu. Ya, ada sekarang begitu. Dipindahin. Ya. Ya, kayak kayak perut kan? Kayak anus kan suka dipindahin kalau orang sakit usus itu dipindah ke perut kan? Nah itu. Iya. Nah itu kasus wudhu lah di sono. Jadi anusnya atau dubur kubulnya tertutup belakangan bukan dari lahir kan? Jadi ah itu kalau keluar dari jalur itu tapi di sono ada syarat di bawah perut kan? Itu baru batal wudhu. Di sono ada syarat. Nah di sini juga begitu mudah-mudahan. Apabila ada ianya jalur asli kembali ke mu'tad, itu aslian. Apabila ada ianya tersumbat, itu asli, maka tidak disyaratkan padanya keluar akan demikian. Ini saya belum terlalu paham Ustaz di sini. Ada yang bisa bantu? Nah,
Bertentangan nggak Ustaz obrolan saya? Coba saya gambarkan lagi ya. Keluar mani wajib mandi. Baik keluarnya dari jalur asli. Walaupun keluarnya karena penyakit. Kalau jalur asli nggak dilihat, walaupun karena penyakit. Ya kan? Tetap wajib mandi. Bila keluar dari bukan jalur asli. Bukan jalur asli. Nah, disyaratkan keluar bukan karena penyakit. Nah, itu. Disyaratkan bahwa tidak ada, yaitu mustakimat artinya tidak karena penyakit. Nah, itu. Bila keluar dari jalur normal mau karena penyakit kalau atau bukan penyakit, nggak masalah, wajib mandi. Tapi bila keluar bukan dari jalur asli, disyaratkan keluarnya bukan karena penyakit. Jangan karena penyakit. Itu bila kemaluan asli dia tertutup belakangan. Keluar bukan karena penyakit. Kalau bukan karena penyakit dipastikan itu mani. Nah, tapi bila tertutupnya asli dari awal dari lahir dia nggak punya kemaluan. Memang kemaluannya di punggung atau di mana terserah. Begitu keluar langsung wajib mandi. Nah, mudah-mudahan begitu Ustaz. Nah, ini saya udah yakin deh. Coba. Nah, masih saya gambarkan lagi kesimpulannya Ustaz. Keluar mani wajib mandi. Keluar dari mana? Dari jalur asli atau bukan asli. Kalau dari jalur asli tanpa dilihat karena penyakit atau tidak, wajib mandi. Kalau Ya. bukan dari jalur normal, dilihat dulu. Keluarnya harus bukan karena penyakit. Nah, Di sininya Ustaz, iza kanal mu'tadu insidaduhu itu Ustaz, bisa nggak Ustaz? oh Sekali lagi gini, Ustaz. saya gambarkan. Bila keluar bukan dari jalur asli, kita lihat dulu. Keluar bukan dari jalur asli, kita lihat dulu jalur aslinya kemana. Oh, jalur aslinya rusak. Nah, kan? Jalur aslinya rusak, nggak berfungsi lagi. Sehingga dibuka jalur lain. Keluarlah bukan karena penyakit, wajib mandi. Kalau karena penyakit, nggak wajib. Tapi kalau dari Oh, lahir memang nggak ada lubang aslinya, itu begitu keluar di lubang baru, baik di punggung atau di dada tadi, langsung wajib mandi. tapi mandi Nggak ya. disyarat, nggak disyaratkan karena penyakit atau bukan ya. Mudah-mudahan gitu, Ustaz. Nah, bercawa-cawa Ustaz kalau bahasa Aceh. Susah juga Ustaz. Nah, lanjut gantian. Wakharaja. Siapa? Ustaz Abdul Jamal udah aman suaranya. Tadi jatah Ustaz pertama. Wakharaja. Tiga baris Ustaz ini. Biar enak. Ini kita harus ngaji 2 jam berarti Ustaz. Ini baru sebentar baru udah 42 menit. Lanjut Ustaz. Itu mic-nya nggak aktif Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi maniyyi nafsihi maniyyu ghairihi ka'an wuti'atil mar'atu fi duburiha. Hmm. Fagtasalat. Thumma kharaja minha maniyyu rajuli. Wala yajibu 'alaiha i'adatul ghusli aw wuti'at fi qubuliha. Walam yakun laha syahwatun kasaghiratin au kana laha syahwatun walam taqdiha kana imatin fakadzalika la i'adata 'alaiha. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Saya bantu maknain Ustaz. Wakharaja Ya, bimani ya. nafsi. Keluar dengan mani dirinya. Tadi yang wajib mandi keluar mani sendiri. Keluar dengan mani dirinya oleh mani orang lain. Pada diri kita keluar mani orang lain. Kan aneh ya. Mana contohnya? Kaan huti adil maratu. Seperti diwatak akan seorang perempuan dalam duburnya. Haram. Tapi ada yang melakukannya. Fakata salat, maka mandi ia. Sesudah ia mandi, summa kharaja minha. Kemudian keluar darinya si perempuan oleh mani laki-laki. Fala yajibu alaiha, maka tidak wajib kepadanya si perempuan i'adatul ghusli, mengulang mandi ya. Karena bukan mani dia. Dipastikan bukan mani dia, karena di dubur nggak ada mani ya. Nah sekarang kasus beda lagi. Awutiat fi kubuliha. Atau diwati akan dianya si perempuan, si istri dalam kubulnya. Dalam kubulnya. Berarti ada kemungkinan dia punya keluar mani juga. Bercampur mani dia dengan mani laki-laki. Tapi walam yakun laha syahwaton. Dan tidak adalah baginya si perempuan itu syahwat. Dia nggak punya nafsu. Jadi ada kemungkinan dia nggak keluar mani. Contoh sagiratin anak kecil.
Ini dilarang di Indonesia menikahi anak kecil kan, tapi zaman dulu terjadi. Seorang suami mewatak istrinya yang kecil, tapi istrinya belum ada syahwat. Nah, oh kanalah syahwatun atau adalah baginya si istri itu syahwat. Walam taqdiha dan tidak menyelesaikan menunaikan ia akannya syahwat. Mana dia punya syahwat dasarnya, tapi ketika itu dia tidak merasakan apa-apa kan? Karena imatin. Seperti perempuan yang tidur. Tapi ini banyak ulama protes nanti. Mungkin di depan ada pembahasan. Nah, kayak orang dipaksa tetap bersyahwat kan. Fakadzalika la ada alaiha maka demikian juga itu tidak ada mengulang kepadanya si perempuan. Intinya karena yang keluar dipastikan bukan mani dia, berarti dia nggak wajib mandi. Itu wajib mandi dia dengan sebab diwatak doang, bukan dengan sebab keluar mani. Kan itu nanti beda beda kasusnya kan? Beda kasus. Orang jima itu kan wajib mandi, walaupun nggak keluar mani. Ini sedang membahas kasus keluar mani. Artinya ketika suami istri tadi yang kecil, dia jima, katakanlah dia udah mandi. Nah, kemudian nanti baru keluar mani lagi. Nggak perlu ulang mandi. Karena bukan mani dia. Nah, itu mudah-mudahan begitu, Ustaz. Ada yang muskil, Ustaz. Kalau gini tunggu, Ya, kan habis mandi tunggu. ya, Habis mandi ternyata keluar kita lagi. kita berwudu, bukan udah lagi. Habis berwudu, kemudian masih ada sisa sisa Hmm, mani itu. Apakah hmm. memang dia wajib mandi lagi atau enggak ya? Kalau dalam pipa zakar keluar lagi menetes, wajib, Ustaz. Itu mani kita sendiri. Iya. Nah, itu wajib. Berarti, Nah, itu belum ber- selesai keluar kan? Nah, iya iya. Berarti memang sampai selesai dulu keluar kan, baru baru ya, selesai mandi ya gitu kan. ya, benar, Ustaz. Berarti Masya berarti Allah. tidak boleh kita langsung langsung mandi sebenarnya kan, karena Nah, memang ada sisa-sisa di batangnya itu. kencing dulu, segala macam, ah. Nah, itu. Kencing dulu, dorong sama kencing dulu. Kadang itu pun masih keluar juga kan. Iya, Masya Allah. Lanjutkan yang belum. Ini khusus yang belum dulu ya. Nah, gantian. Coba, siapa? Silakan. Saya Kiai. Hmm, Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qawluhu awalan khuruju bihi ma law istadkhalahu ba'da khurujihi thumma kharaja saniyan fala husla. Wa'lam anna khurujal maniyyi mujibun lil husli. Sawa'un akana bidukhuli hasyafatin am la. Wa dukhulul hasyafati mujibun lahu sawa'un hasala maniyun amla fabainahuma umumun wa khususun wajhiyun Ya, wajhiyun ya. qauluhu wa yu'rafu ail maniyu wa in kharaja ala launid dami qauluhu bi ahadi khawasihi salasi ay alamatihi allati la tujadu fi ghairihi qauluhu min talazzuzi bi khurujihi ay wa illam yatadaffaq likillatihi wa huwa bayanu lil mudafi wa huwa ahadun Ahadun. ahadun bidalili ta'birihi fil ma'atib bi au wa yasihu ja'luhu bayanan lil mudafi ilaihi wa takunu au bi maknal wawi. Titik dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu awwala. Tadi yang mewajibkan mandi ada empat. Yang pertama khuruju manihi. Keluar maninya, mani dirinya awalan. Kali pertama ya. Keluar maninya kali pertama. Kharaja bihi malau istadkhalahu. Keluar dengannya qauluhu awalan. Oleh ma jika memasukkan ya seorang akannya mani ba'da khurujihi sesudah keluarnya mani. Ustaz Ilham tadi udah keluar semua diambil dimasukkan lagi ke dalam pipa, Ustaz. Nah, enggak? Nah, kemudian keluar lagi nggak wajib mandi. Summa kharaja saniyan kemudian keluar ya pada kali kedua. Artinya mani yang udah keluar dimasukkan lagi. Kalau keluar kedua kali, kalau mani dirinya tetap wajib kan?
keluar mani berkali-kali kita kan tahu aja kan. Ini ceritanya mani yang udah keluar, dimasukkan lagi, keluar lagi. Nah, itu. Kemudian keluar yang mani pada kali kedua. Nah, fala ghusla, maka tidak ada kewajiban mandi. Ketahui olehmu anna khurujal mani mujibun lil ghusli. Ketahuilah bahwa sungguh keluar mani itu menyebabkan bagi mewajibkan bagi mandi. Keluar mani menyebabkan bagi mandi. Sama saja, sawaun mubtada kan? Bermula sama saja itu. Apakah ada ianya keluar mani dengan sebab masuk hasyafah atau tidak? Yang penting kalau keluar mani wajib mandi. Masuk hasyafah atau karena mimpi. Wadukhulul hasyafati mujibun lahu. Masuk hasyafah itu menyebabkan wajib mandi juga. Sama saja. Sawaun hasala maniyun amla. Sama saja hasillah oleh mani atau tidak. Nah, fabainahuma maka antara keduanya. Nah, keduanya keluar mani dan masuk hasyafah. Itu ada umum dan khusus min wajihin biasanya. Khususun wajihiyun di sini ya. Umum dan khusus di suatu sisi. Artinya dia bertemu di suatu sisi. Bertemu di suatu sisi apa mananya? Ketika masuk hasyafah juga keluar mani. Nah, itu khususnya ya. Keluar mani wajib mandi, baik karena masuk asyafah atau tidak, karena jima atau tidak. Jima wajib mandi, baik keluar mani atau tidak. Ketemunya di mana? Di jima yang keluar mani. Nah, itu umumnya. Khususnya apa? Khususnya keluar mani bukan karena jima atau masuk asyafah yang tidak keluar mani. Nah, itu sisi khususnya kan. Ya. Qauluhu yu'rafu. Ail maniyu dikenal akan mani wa in kharaja ala launid dami sekalipun keluar ya di atas warna darah. Bi ahadi khawasi salasi dengan salah satu kekhususannya mani yang tiga. Alamatihil lati. Dengan salah satu dari tanda-tandanya mani, tanda yang la tujadu, yang tidak didapati akan dianya tanda fi ghairihi pada lainnya mani. Ya, apa? Nah, ini min jadi masalah. Min ini bayan apa? Bayan ahadi atau bayan khawasi? Ini akan beliau bahas di depan. Yang pertama kita ambil dulu mudhaf. Apa itu salah satu dari kekhususannya? Min taladzudin. Dari mendapatkan kelezatan dengan keluarnya mani. Terasa lezat. Wa illam yatadafak. Sekalipun tidak terpancar ia ketika keluarnya. Kenapa tidak terpancar? Likilatihi mungkin karena sedikitnya mani. Nah, jadi kesimpulan sementara, ciri-ciri mani ada tiga. Ada salah satu aja, udah wajib mandi. Nggak harus ada tiga-tiganya. Nah itu kan bi'ahadi ya. Ada salah satunya sudah wajib mandi. Yang pertama merasa lezat. Wahwa bayanun lil mudhafi. Dianya min talazuzin itu bayan bagi mudhaf. Wahwa dianya mudhaf itu ahadu. Mudhaf. Apa itu satu? Talazud. Nah. Apa dalilnya? Kalau talazud ini bayan ahadi. Bidalili ta'birihi fil ma'atifi bi'aw. Dengan dalil takbirnya musannef dalam huruf ataf dengan waw. Beliau menggunakan huruf ataf waw. Kalau aw kan satu dia. Mana tadi? Aw ini. Apa itu satu? Mendapatkan kelezatan. Atau apa itu satu? Tadafuk. Atau apa itu satu? Ada bau. Atau. Atau dengan oh biasanya dhamirnya mufrad nanti. Nah itu. Kemudian. Mana lagi? Wa yasihu ja'aluhu bayanan lil mudhafi ilaih. Dan sahlah oleh menjadikannya min talazzut bayanan akan bayan. Maf'ul ja'ala kedua. Dan sahlah oleh menjadikannya musannef akannya min talazzut akan penjelasan bayan lil mudhafi ilaih, bayan mudhafi ilaih. Kalau mudhafi ilaih kan jamak khawasi. Nah, watakunu au bi makna waw dan adalah au itu dengan makna waw. Apa-apa. Apa itu semua kekhususannya yang tiga? Langsung taladdud dan. Nah, itu Ustaz. Tadi sampai sini bukan Ustaz? Nah, gantian. Nah, lanjut Ustaz. Siapa lagi? Masya Allah. Xiaomi siapa ya Ustaz? Nama Xiaomi. Maaf Ustaz ya. Ini besok disyaratkan nama harus nama asli. Biar gampang di. Kita dipanggil Ustaz Xiaomi nggak enak. Kita tuh Tolibin.
Gantian, siapa lagi yang belum? Silakan. Ustadz Ahmad ini ada Ustadz Siomi, ada Ustadz Nurul. Silakan Ustadz. Kita bareng-bareng. Mana Ustadz Ahmad? Ustadz Siomi? Ustadz Nurul? Kalau enggak, ini putar lagi ke awal. Saya itu Oh ya, silakan. Masya Allah. Ukti, silakan. Nah, tapi saya sudah lama sekali tidak praktek bacaan, jadi mungkin agak lupa. nggak apa-apa, Ustazah. Kita belajar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu au tadab wa khuruj wa khurujuhu biduf'ati wa ilam yal yaltazum bihi wala kana lahu rihun. Qauluhu au rihu ajini ay au kaunu rihihi tarihil ajini ay au qal'in nakhli wa qawluhu rataban qayyidun firrihi ay wa yu'raful maniyu bikauni rihihi kama dikira kama dikira lakaunin wa bayabi al-rukun ala ajinin ay au rihi bayabi baitun Ya. wa qawl- wa qawluhu jafan qayyidun fi kauni rihihi kabayabil bayabi au ai wa yu'raful maniyu bidzalika ala kaunihi jafan qawluhu fa in fuqidat hadhil hawasu ay la Bentar, Ustaz. Lari ini. Mana tadi? Nah, ya, nah, ini. Terus? itu tadi sampai mana? Satu banyak sampai Javan tadi ya. Jafan, Apa Jafan. Hmm. ya? Kalau Javan qayyidun fi kauni rihi kabayabil baidi ay wa yu'raful maniyu bidzalika hala kaunihi Javan qauluhu fa in bedat hadhihi hawasu ay la ghayruha kastakhani Hmm. wal bayabu fi maniyil rajul Oke, gitu ya. Gitu ya, Ustaz. Ya, raihi kita baca mudah-mudahan ya. Jadi ada yang angin, ada yang bau. Wah, ini saya cari ini apa rih apa raih? Kayaknya raih. Nih, kalau rih al hawa'u idza taharraka. Raih kita baca. Bentar. Wah, Ah, raihun. Mana tadi? Wa yu'rafu. Au tadafukin ya. Au tadafukin. Atau dikenal akan yajmi dengan tadafuk. Apa mana tadafuk? Huwa khurujuhu biduf'atin. Yaitu keluarnya mani biduf'ah. Dengan beberapa kali lompat ya. Wa illam yaltazza bihi. Sekalipun tidak merasa nikmat ya dengannya keluarnya. Karena ciri-ciri mani memang loncat. Wala kana lahu raihun. Dan tidak ada baginya itu bau. Walaupun nggak ada bau, kalau keluarnya loncat, itu ciri-ciri mani. Cukup satu aja udah wajib mandi. Au raihi ajinen. Atau dikenalkan dia mani tadi dengan raihi ajin, bau tepung. Kauni raihihi karaihil ajin. Artinya keadaan baunya itu seperti bau tepung. Au tal'in nakhli. Atau bau dahan, apa namanya? Tangkai korma. Pelepah korma. Apa namanya tempat keluar buahnya? Tangkai kita sebut ya. Tangkai korma. Qauluhu ratban kaidun firraihi.
hal keadaan mani yang berbau tepung pada keadaan basahnya. Nah, jadi itu menjadi kait pada bau. Bau tepung pada ketika basah. Artinya, wa yu'raful maniyu bikauni raihihi kama dzukira. Artinya dikenal akan mani dengan keadaan baunya itu sebagaimana yang telah disebut akan dia jama hala kaunil mani pada keadaan mani itu basah. Nah, ini kita keder kalau lihat syarah langsung kan? Ini. Mana tadi? Rotoban, kait nih kan. Bau tepung pada ketika basah. Jadi kait pada ajin. Kemudian mana lagi? Wabayaldi ajin. Wabayaldi ma'tufun ala ajin. Bayat, qauluhu bayaldi itu atah kepada ajin. Rihi bayaldi baydin kita baca. Baydin telur. Dan dikenal dengan bau putih telur. Hal keadaan mani itu yang kering. Qauluhu jafan kaidun fi kauni raihihi kabayadil baydi. Jafan itu menjadi kait pada keadaan baunya mani seperti putih telur. Artinya, beliau membantu kita. Wa yu'rafil maniyu dan dikenalkan akan mani dengan demikian yaitu dia bau putih telur halakonihi dalam keadaannya mani itu kering. Jadi tanda dia mani satu dari tiga. Enggak harus ada tiga-tiganya. Sekarang qauluhu fa in fuqidat hadhil khawasu. Dan jika dihilangkan atau jika ditiadakan akan ini kekhususan. Tiga-tiga ciri-ciri mani enggak ada sama sekali. Ai la ghairuha. Ini pensyareh atau Syekh Hasyah menambah lagi. Maka jika tidak didapati akan ini kekhususan, artinya tidak selainnya ini kekhususan. Ciri-ciri yang tiga nggak ada. Ciri tambahan juga nggak ada. Kasakhani misalkan. Seperti kasar. Nah, cuma ini bukan ciri utama. Kenapa? Karena bukan hanya mani yang sakhan, yang tebal kan. Madi juga sakhan. Nah, dah, ini titik dulu. Di sini. Maka jika ditiadakan akan ini kekhususan. Artinya la ghairuha. Tidak juga selainnya kekhususan. Kasakhan. Dah. Belum ada jawabnya kan? Wal bayadu fi mani rajuli. Bermula putih pada mani laki-laki. Wariqatu dan lembut. Wasufratu dan kuning fi maniyil mar'ati pada mani perempuan. Itu fala. Oh ini contoh ini. Kal bayadi. Ya, atah kepada kasahani. Seperti kasar, tebal, wal bayadi dan seperti putih pada mani laki-laki, warikah seperti lembut pada mani perempuan, wasufrati dan seperti kuning pada mani perempuan, fala jawab idza, fala ibarat bihi, maka tidak ada ibarat dengannya yang keluar tadi. Yang penting ciri-ciri utama tiga nggak ada, tidak juga ciri lain. Tapi ada aneh, Ustaz. Ciri utama nggak ada. Mestinya walaupun ada ciri lain kan gitu. Ya, ini la Nah, ghairuha. ini la gairuha berarti gimana Ustaz? Mestinya wala gairuha, nggak ada yang pakai o. Hmm, Mungkin pengecualian dari yang tiga itu, Ustaz. gimana itu jadi? Coba Ustaz gambarkan. Coba Ustaz. Nah, surah dulu kan bisa kan dihafal sambil ini, sambil saya lihat di sini. Kayak saya ragu. Nggak bisa dihafal. Jadi bila ciri-ciri mani yang tiga itu nggak ada. Nah, kan? Tadi la gairuha, tidak ada juga ciri-ciri yang lain. Maka itu tidak mempengaruhi kan gitu. Entah. Ini saya kita kembali ke matan. Ustaz. Maka jika ditiadakan akan ini kekhususan, ini gampang kita pahami ya. Tiga-tiga ciri nggak ada, satu pun nggak ada. Falagus lah, nggak ada mandi. Kenapa? Karena bukan mani. Kan aman ini, aman. Ini Syekh Hasyah menambah nih. La gairuha. Ini apa maksud la gairuha? Kelihatan ini bukan ciri mani Ustaz. Jika ditiadakan akan tiga sifat mani tadi. La gairuha. Dan tidak didapatkan selainnya juga. Ciri khusus nggak ada, ciri tambahan nggak ada. Mana ciri tambahan? Kasahani, seperti kasar, putih pada mani laki-laki, dan lembut pada mani perempuan.
Ini nggak ada juga. Kalaupun ada, kalaupun ada misalkan, kelihatannya, kalaupun ada ciri-ciri yang lain, tapi ciri khusus yang tiga nggak ada, nggak wajib mandi juga. Fala ibrata bihi, maka tidak ada ibarat, tidak ada iktibar dengannya yang keluar. Lianna dzalika ghalibun la daimun, karena demikian itu kebiasaan, bukan selama-lama. Putih pada mani laki-laki, tapi keluarnya nggak lompat, nggak merasa lezat. Kemudian apalagi tadi satu, nggak bau seperti di atas. Walaupun warna putih, nah itu nggak dianggap mani karena itu kebiasaan saja. Nggak harus seperti itu mani, nggak harus putih. Putih pada mani itu sifatnya galib, bukan daim. Nah, cuma ini rada aneh di sini dikit. La gairuha. Nah itu. Ustaz. Atau Kalau mungkin gimana? bisa jadi Ustadz, Mm-mm. halo, Ya ya, mungkin silakan. bisa jadi kalau ada sifat-sifat seperti sahon dan bayat pada Ya, laki-laki atau sifat rikoh dan apa tadi yang satunya rikoh dan sufroh, sufroh. Ha. sufro pada Hmm. perempuan mungkin artinya mungkin tidak ada tidak bisa membatalkan bisa membatalkan bisa mewajibkan mandi mungkin karena kalau yang di atas kan Hmm. di matanya fa'in fukidat apa tadi Hawasu. Ha. fa'in adil khawasu Ya, balaguslah ya. maka tidak wajib mandi Hmm. aila ghairuha Hmm. tidak selain yang khawas itu artinya mungkin kalau Oh ada begini, sifat sahon paham Ustaz? dan Nah, sahon begini. dan bayat itu wajib mandi mungkin. Enggak, tetap enggak wajib mandi. Jadi gambarannya begini. Ini Oh, ibaratnya udah paham saya insya Allah ya. Begini Ustaz. ya. Nah, ini begini. Jadi gini. Nah, baru masuk. Ini gambaran dulu. Ciri-ciri mani ada tiga. Ada salah satu udah wajib mandi. Enggak ada ketiga-tiganya enggak ada. Ketiga-tiganya enggak ada. Ciri yang lain ada. Seperti sakan, putih, kuning. Tetap enggak wajib mandi. Itu penjelasannya. Cuma ibaratnya biar paham seperti itu mana-mana. Nah, inilah atah ternyata. Begini ceritanya. Iya. Dan jika ditiadakan akan ini kekhususan. Ditiadakan akan ini kekhususan. La ghairuha. Tidak ditiadakan akan selainnya kekhususan. Ciri yang tiga enggak ada. Ciri yang lain ada. Nah itu. Mana ciri yang ada? Nah ini. Dia ke isbat ini bukan ke nafi. Sekali lagi Ustaz. Maka jika tiadalah ini kekhususan yang tiga. La ghairuha. Tidak selain yang tiga. Selain yang tiga ada. Yang enggak ada yang tiga saja. Selain yang tiga ada. Mana selain yang tiga yang ada? Sahan, kasar. Putih. Ya kan? Kuning pada mani perempuan. Fala ibrata bihi. Maka tidak ada ibarat bihi bighairiha tadi. Dengan selainnya itu nggak ada ibarat. Tetap nggak wajib mandi. Kenapa? Li'anna dzalika ghalibun la daimon. Karena itu sifatnya biasa, bukan selama-lama. Karena mani perempuan nggak harus kuning. Mani laki-laki juga nggak harus putih. Begitu seorang laki-laki keluar cairan putih di kubulnya. Dilihat dulu, tadafuk nggak? Talazut nggak? Ada bau nggak? Nggak ada. Walaupun warna putih, bukan mani, nggak wajib mandi. Ya itu. Ustaz. Nah, untuk eh, apa makna yang tepat untuk Hmm. la ibrata tadi Ustadz, kita mengartikannya bagaimana? Apakah ini ungkapan kalimat istiarah atau gimana Ustadz ini? Karena kan Ya, kalau terjemahnya kan apa teladan atau apa ya? ya, mana Ibrat. telat? Ya, benar. Itu secara lafaz. Ibrah itu teladan. Mana teladan sesuatu yang harus diperhatikan kan gitu Ustaz? Teladan, uswah. Oh iya Jadi iya. memang makna lahirnya di sini. Fala ibrata nggak ada hitungan, nggak ada perhatian. Nah, Maksudnya fala mungkin ibrah tidak perlu diperhatikan ya gitu atau benar, gimana? nggak perlu diperhatikan dengannya selain yang tiga tadi. Wairuha Ya, mudah-mudahan gitu tidak Ustaz. perlu diperhatikan. Nah, kecuali ada yang sebaliknya kan? Ya, kalau ada yang sebaliknya kita rubah lagi. Nah, siapa yang belum? Silakan lanjut dikit lagi. Nah, ini kembali ke matan dulu saya. Saya baca matan dikit.
Tadi maka nggak ada ibarat, nggak perlu ya. Kalau nggak ada tiga tadi nggak perlu mandi. Kemudian lanjut. Naam, ini semacam istisna atau istidrak. Naam, lau syakka fi syai'in. Jikalau ragu ianya seseorang pada sesuatu, amaniyun huwa am madhyun. Adakah mani itu sesuatu atau madhi? Keluar sesuatu dia ragu. Takhayyara, nisya boleh memilih ia. Walau bitasyahi. Walaupun memilih itu dengan suka-suka dia. Bebas. Nah, saya mau milih menjadikan dia mani. Mandi. Oh, saya mau menjadikan dia madhi. Nggak usah mandi. Fa insya'a ini gambaran tasyahi. Fa insya'a ja'alahu maniyan wa salah. Jika mau ia menjadikan ia akannya yang keluar tadi akan mani dan mandi ia atau akan madi wa ghasalahu mencuci ia akannya madi wa tawadda'a dan berwudu ia. Ini kan. Nah, ini Ustaz. Siapa yang mau lanjut tadi yang belum? Di Hasyiah dulu. Ini kita selesaikan satu poin pertama tentang mandi. Itu Ustaz. Naam, qauluhu na'am. Remel Ustaz Ahmad mau baca Ustaz? Ah, oh, hujan. Di sini udah reda hujannya. Oke. Kalau enggak kembali ke Ustaz Ilham lagi Ustaz dari awal. Qauluhu na'am. Enggak ada Ustaz Ilham lagi bikin kopi. Qauluhu na'am law syakka kat taqyidi li'adami wujubil ghusli 'inda faqdil khawasi. Jadi ucapan musannif na'am law syakka itu seperti kait bagi tidak wajib mandi ketika nggak ada kekhususan. Ketika nggak ada tiga ciri sifat mani, nggak wajib mandi. Namun, ya kan? Namun demikian. Faka'annahu qala seolah-olah musannif itu berkata ya wa mahalluhu 'inda tayakuni annahu laisa bimaniyin. Kedudukannya, bermula kedudukannya nggak wajib mandi ketika nggak ada tiga ciri tadi, itu ketika meyakini bahwa sungguhnya yang keluar itu memang bukan mani. Pak Insyaka, maka jika ragu iya padanya yang keluar, bahwa maka dianya seseorang itu bil khiyari, boleh memilih. Nah, qauluhu takhayyara walau bitasyahi. Memilih ya walau dengan suka-suka. Apa mana dengan tasyahi suka-suka? La bil ijtihad. Memilih bukan dengan ijtihad, nggak perlu periksa ini itu. Nah, wadzalika bermula demikian. Kenapa dia bebas memilih? Li'annahu idza adda bi ahdihima. Karena sungguhnya seorang bila mendatangi ia dengan salah satu keduanya, dia menganggap itu mani. Jadi ia itu yang ragu pada yang lain. Ragu dia menganggap mani. Dia ragu ia pada bukan mani. Bentar, Ustaz. Bermula demikian itu karena seseorang apabila mendatangi ia dengan salah satu keduanya. Salah satu keduanya mani atau bukan. Jadi ianya seorang itu yang ragu pada yang lain. Ketika salah satu, memilih salah satu, dia ragu terhadap satu yang lain. Ini katakanlah dia menganggap ini madi. Itu jangan-jangan itu mani kan? Kalau memilih mani jangan-jangan madi kan ragu. Wala ijabah ma'asyaki dan tidak ada kewajiban bersama ragu. Makanya nggak wajib mandi. Itu Ustaz. Qaulu fa insya'a maka jika ia mau walahu ayyarji'a an makhtarahu. Boleh baginya seseorang itu bahwa rujuk ia dari apa yang telah memilih ia akan nyama pada pertama kali. Idza ijtahad nafsuhu wahidan minhuma ghairahu apabila menginginkan oleh dirinya akan satu dari keduanya, apabila menginginkan oleh dirinya akan satu dari keduanya. Satu apa satu ghairahu selainnya. Nggak, belum cocok maknanya, Ustaz. Nah, kita ulang lagi. Apa Hmm. Gimana Ustaz? atau mungkin Goyara di sini jawab dari Ida ya mungkin. Oh, ghayyarahu. Benar, benar. Masya Allah, Goyara. bukan gairah, gairah. Boleh Ya. baginya seseorang bahwa rujuk ia dari apa yang telah memilih ia akannya pertama kali, apabila menginginkan oleh dirinya akan yang satu dari keduanya. Niscaya merubah ia akannya yang satu.
Nah, jadi komanya di awalan Ustaz berarti ya. Boleh baginya seseorang oleh buah rujung ia dari apa yang telah ia pilih akannya pertama kali. Nah, artinya apabila menginginkan oleh dirinya akan satu dari keduanya ghayyarahu. Gitu maksud Ustaz. Niscaya merubah ia Iya. akannya satu. Mudah-mudahan boleh. Ya. Ya, kembali ke Ustaz, Ustaz. Baca di luar Ustaz nih. Dikit lagi nih biar sampai ke poin kedua nih tanggung. Walau ra'a maniyan coba. Saya ya Ustaz. Boleh, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ro'a maniyan mujaffafan binahwi thawbihi lazimahul ghuslu wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu ma lam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi Ya, wa insya Allah. thaniha. Titik Ustaz di sini. Di sini kita Oh ya, berhenti nanti. Ya. siap siap. Nah, nah itu. Lanjut atau titik? Ya, ini saya manain dulu ya. Walau ra'a Ya. maniyan. Jikalau melihat ia seorang akan mani mujaffafan. Mani yang kering. Finahwi sobihi pada seumpama pakaiannya. Celananya pakaiannya. Lazimahul ghuslu wajib kepadanya oleh mandi. Dianggap mani dia berarti. Melihat ia akan mani yang kering pada pakaiannya, wajib kepadanya oleh mandi. Wa i'adatu kulli sholatin oleh dan wajib oleh mengulang setiap sholat tayaqqanaha yang meyakini ia akannya sholat terjadi sesudahnya keluar maninya. Ya. Ya. Ada syaratnya. Kapan dia wajib mandi, wajib ngulang salat. Malam yahtamil. Selama tidak mungkin ianya mani tadi pada kebiasaan, enggak. Selama tidak mungkin pada kebiasaan, kaunuhu, fa'il yahtamil, oleh keadaannya mani itu dari selainnya. Enggak ada kemungkinan mani orang lain ya. Nah, berarti dianggap mani dia. Wajib mandi, wajib ulang sholat. Berarti ini pasti ada tafsir panjang nih. Laura amaniyan mujaffafan. Alladhi fit tufah. Qauluhu walau ra'a maniyan mujawafan. Bermula alladzi yang ada dalam tufah itu muhaqqaqan di sana. Muhaqqaqan, yang pasti ya. Jikalau melihat ia akan mani yang pasti maninya. Ah, wahwa sawabu. Dan dianya alladzi yang ada dalam tufah itu yang benar kata beliau. Jadi maniyan muhaqqaqan. Qauluhu fi nahwi sawbihi ay kafirashin. Nama fihi wahdahu. Seperti tempat tidur yang tidur ia di fira sendirinya. Au ma'aman atau tidur bersama orang-orang la yumkinu kaunhu minhu. Bersama orang yang tidak mungkinlah oleh keadaan mani itu darinya orang. Tidur sama anak kecil kan. Tiba-tiba lihat mani di bajunya. Itu dipastikan mani dia. Lazimahul ghuslu wajib kepadanya oleh mandi. Wa illam yatadzakar ihtilaman sekalipun dia tidak ingat akan mimpi. Nah itu. Ustaz Arizal lanjut Ustaz Arizal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'adatu wa i'adatu kulli sholatin ay lazimahu i'adatu kulli sholatin. Wa qawluhu tayaqqunuha ba'dahu ay tayaqqunu annahu sallaha ba'da dhalikal mani alladhi ra'ahu fi nahwi sawbihi. Fa illam yatayaqqan dhalika nudiba lahu i'adatu mahtamala annahu sallaha ba'dahu. Wa ibaratun nihayah wa yundabu lahu i'adatu mahtamala annahu annal ay al-maniyu Niyya. maniya Maniyya. maniya fiha Hmm. maniya fiha kama law nama ma'amai yumkinu kaunuhu minhu walau nadiran kasabi ba'da tis'in fa innahu yundabu lahu ma al-ghuslu. Qauluhu malam yahtamil adatan kaunahu min ghairihi fa ini tamala ma'aman yumkinu kaunuhu minhu fala yalzamuhu al-ghuslu wala i'adatu as-salatu. Oke, sana. Jadi wa i'adatu kulli sholatin wajib kepadanya oleh mengulang setiap sholat. Artinya lazimahu wajib kepadanya oleh mengulang setiap sholat. Sholat yang mana? Sholat yang meyakini tayakkana itu aja.
Salat yang meyakini ia akannya salat ba'dahu sesudahnya, sesudah keluar mani atau sesudah dia melihat mani. Ai tayakana yang meyakini ia annahu bahwa sungguhnya seseorang itu sallaha. Salat ia akannya salat sesudah demikian mani yang melihat ia akannya mani fi nahwi saubihi pada seumpama pakaiannya. Yakin dia ini kayaknya. Nah, ya, sesudah ada salat-salat yang dia lakukan sesudah keluar mani. Fa'ilam yatayakan, maka jika tidak yakin ia akan demikian, nudibalahu yang ada tuma, disunnahkan saja baginya akan mengulang ma. Ihtamala anu yang mungkinlah oleh bahwa sungguhnya seseorang itu salat ia akannya salat sesudahnya keluar mani. Ini kayaknya zahir Ustaz kan? Nah itu. Dan bermula ibarat kitab nihayah itu wayun dabulahu, disunnahkan baginya seorang yang ada tu mahtamala, mengulang sesuatu yang muhtamal lah oleh bahwa sungguhnya ail maniyah, mentafsirkan domer huwa bahwa sungguhnya maniyu itu fiha dalamnya salat. Nah, mengulang mah yang mungkinlah oleh sesungguhnya mani itu dalam sholat. Ada kemungkinan ketika dia sholat sudah ada mani itu di pakaiannya. Berarti sholat itu yang diulang. Contohnya dalam kitab Nihayah Kama lau nama ma'amat. Seperti ma jikalau tidur dia bersama orang. Yumkinu yang mungkinlah oleh keadaan mani itu darinya orang. Walau nadiran. Sebagaimana jikalau tidur yang seorang bersama orang yang mungkinlah oleh keadaan mani darinya orang. Walau ada ianya mani dari orang itu jarang. Kasabiyi ba'da tis'in. Seperti anak laki-laki sesudah 9 tahun, ada kemungkinan, tapi kemungkinan kecil. Karena kemungkinannya kecil, makanya nggak wajib dia ulang sholat. Sifatnya sunnah. Fa'innahu yundabu lahumal ghuslu. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan bagi keduanya anak laki-laki dan orang dewasa tadi akan mandi. Sunnah, nggak wajib. Karena di atas yang wajib tadi, nggak ada kemungkinan dari orang lain. Ya? Nah, di si bawah ini. Kauluhu malam yahtamil adatan selama tidak mungkin pada adat kaunuhu oleh keadaannya mani min ghairihi dari lainnya seorang. Maka jika mengandung kemungkinan lah oleh demikian. Fa ini ihtamala dzalik jika mungkinlah oleh demikian. Ka'annama seperti bahwa tidur ia bersama orang yang mungkinlah keadaan mani itu dari orang itu. Fala yalzimhul ghuslu maka tidak wajib kepadanya oleh mandi wala i'adatu shalah tidak pula oleh mengulang salat seperti anak yang sudah 9 tahun lebih tadi. Gimana Ustaz? Ada yang ini? Nah, mungkin sejam 22 menit Ustaz. Nah, insya Allah. Susah Ustaz. Kita Wiyanatul Talibin. Harus berkali-kali kita baca. Kadang susah juga kan? Berkali-kali kita baca, kadang kelihatan insya Allah. Nah, maklumlah bukan bahasa kita kan itu Ustaz Abdul Jamal kan? Nah, bukan bahasa Betul. ibu. Bahasa ibu. Insya Allah lama-lama kita baca terus Allah beri paham insya Allah. Nah, Insya itulah Allah. Ustaz. Berarti memang harus yakin, bukan Ya, hanya sekedar prasangka Ustaz ini. ya kan ada Oh, kaedahnya Ustaz kan? benar-benar Nah, kalau show itu telah kan nggak ada menjadi. kan? Asyaku yuzalu bil yakin. Kalau kita balik Ustaz kan, ragu dihilangkan dengan yakin. Ragu itu mani, yakin bukan mani, nggak wajib mandi. Yakin mani, ragu bukan, atau dan lah paling kurang. Insya Allah Ustaz. Nah, jadi sementara Ustaz, sementara ngajinya setiap malam Rabu dulu. Sementara kan, sambil kita Iya, cari iya. waktu yang tepat. Karena ada beberapa kegiatan juga malam-malam. Nah itu. Kalau ba'da subuh Ustaz nggak bisa ya? Ba'da subuh biasa Ustaz banyak tugas antar sekolah lah inilah itulah kan. Beda juga jadwal subuh kan beda. Betul, Beda. betul. Karena yang anggota kita ini ada yang dari Ustaz Abdullah tadi dari Padang, ada yang Ustaz Nurul dari Aceh. Beda-beda jamnya Ustaz kan. Ustaz Ariza Kalimantan ini. Nah, jadi beda-beda. Jadi paling cocok memang nah ini jam-jam 10-an begini. Jadi insya Allah pokoknya jam 10 Ustaz langsung standby masuk kan. Link udah aktif insya Allah. Nah itu Ustaz semuanya. Jadi mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Masya Allah, semangat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Syukur. dikit. Mani bukan najis. Bukan najis dalam ajaran ini Bani.
Bukan najis karena itu aslul insan kan asal manusia. Kalau mani najis entah manusia jadi najis. Tapi ada mazhab lain yang menyatakan mani najis ada. Tapi menurut mazhab Syafi'i mani bukan najis. Begitu Ustaz Nurul ya. Sampai di sini. Baik Berarti, Ustaz ya. Gimana? berarti jadi Enggak terang suara. Ini sinyal di Aceh harus kita bikin tower khusus nih. Bilang sama Pak Muzakir mana suruh bikin tower. Jangan sampai pulau-pulau kita diambil orang. putus ya suaranya. Mm-mm. Putus-putus. Ya, Jadi betul. kalau Ya. jadi Tengku, Hmm. kalau bukan najis, berarti Ya. yang tadi surah harus mengulang salat itu bukan karena ada sesuatu di sarungnya. Bukan mengulang salat karena ada kemungkinan dia sholat dalam keadaan berjunub. Oh iya, iya. Ya kan? Kan berjunub harus mandi dulu baru sholat. Sholat dalam keadaan junub nggak sah itu. Bukan karena najisnya, bukan. Ya, baik. Mm-mm. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.